Indonesia kini kembali berduka setelah banjir bandang besar yang melanda Pulau Sumatera. Peristiwa ini bukan cuma menjadi perhatian nasional, tapi juga menjadi sorotan dunia. Di tengah situasi tersebut, media sosial ramai membahas aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, yang berhasil mengumpulkan sekitar 10 miliar rupiah hanya dalam satu hari. Aksi ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, bahkan didukung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, di sisi lain muncul kritik dari salah satu anggota DPR RI, fraksi Gerindra yang mempertanyakan peran influencer dalam isu kemanusiaan. Kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi massa, fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya peran media, khususnya pada media sosial, dalam membentuk opini publik. Informasi tentang bencana dan ajakan donasi bisa menyebar dengan sangat cepat, luas, dan juga menyentuh emosi masyarakat. Influencer seperti Ferry Irwandi berperan sebagai opinion leader, yaitu sosok yang punya pengaruh besar terhadap pengikutnya. Banyak orang yang cepat tergerak donasi karena merasa dekat dan percaya pada figur tersebut. Ini yang kadang tidak bisa dilakukan oleh komunikasi pemerintah yang sifatnya lebih formal dan cenderung satu arah. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah penggalangan dana bencana ini juga menjadi ajang personal branding atau memang murni untuk memberi bantuan kepada sesama manusia? Di era media baru, personal branding hampir selalu melekat pada siapapun yang aktif di media digital. Setiap unggahan pasti membentuk citra, tapi personal branding tidak selalu berarti hal negatif. Kalau exposure yang muncul adalah hasil dari aksi nyata, transparan, dan juga membawa dampak positif, hal itu bisa dianggap sangat wajar. Masalah baru muncul kalau fokusnya bergeser dari membantu korban menjadi sekedar membangun citra diri. Dalam kasus ini, yang menjadi sorotan justru keberhasilan donasi dan solidaritas masyarakat, bukan pencitraan berlebihan. Jadi exposure yang terjadi terlihat lebih alami. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk perubahan cara masyarakat bergerak. Media sosial membuat publik tidak lagi pasif menunggu peran negara, tapi juga bisa langsung terlibat membantu lewat jaring digital. Dukungan Wakil Presiden Republik Indonesia menunjukkan bahwa dengan negara mulai menyadari pentingnya kolaborasi dengan aktor non-pemerintah seperti influencer. Sementara kritik dari DPR memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pola komunikasi lama dan pola komunikasi yang baru yang lebih fleksibel dan juga lebih cepat. Sebagai kesimpulan, penggalangan dana bencana di era media baru memang tidak bisa dilepaskan dari personal branding. Tapi itu tidak selalu bermakna negatif. Yang paling penting adalah niat, transparansi, dan juga dampak nyata bagi korban bencana. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang bergerak menuju pola komunikasi yang lebih partisipatif dan kolaboratif di era digital. Tragedi kemanusiaan seharusnya menjadi ruang solidaritas bersama, bukan hanya sekedar perdebatan politik atau pencitraan semata. Saya Anissa Bella Islamia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.